Menyambut bonus demografi yang diperkirakan akan mulai kita dapatkan di 2030. 2030 itu hanya 8 tahun dari sekarang. Ada banyak tantangan yang perlu diperhatikan. Bagaimana kemudian lompatan-lompatan teknologi yang merubah seluruh tatanan cara bekerja manusia, pola berinteraksi manusia yang belum lagi tadi saya sudah sampaikan dengan adanya COVID juga akhirnya melahirkan norma-norma baru menjadi hal yang perlu mendapatkan perhatian. Abai terhadap hal-hal tersebut dapat menjadi malapetaka bagi kita semua. Transformasi ekonomi struktural perlu dilakukan, khususnya yang service knowledge base plus regional ini masing-masing daerah perlu melihat kira-kira potensi apa yang mereka harus punya. Terus industri strategis ini diperlukan untuk mentransformasi ekonomi Indonesia. Kalau perlu ya mau diganti siapapun presidennya, inilah industri yang harus disasar oleh Indonesia dan itu perlu dikaitkan dengan pendidikan tinggi. Soalnya kalau industri strategis kita buat, misalnya industri baterai, tapi tidak ada perguruan tinggi, baik yang akademik maupun vokasi yang mensupport, ya pasti tidak akan bisa berhasil. Reskilling and upskilling perlu dilakukan bagi generasi milenial dan Gen Z, dan tentunya Indonesia Maju 2045 memerlukan kreatif kelas yang disupport soft skill dan hard skill yang saling melengkapi dan berorientasi masa depan. Jadi memang menjadi kritikal, kita melihat ada bonus demografi, kita melihat ada milenial yang punya potensi, anak-anak muda yang smart, tapi di sisi lain, sebagai pekerja, banyak dari mereka yang belum terlindungi atau belum menjadi peserta jaminan sosial tenaga kerja, karena tidak ada yang memaksa, karena ikatan kerjanya bukan ikatan kerja seperti halnya pekerja penerima upah, jadi nggak ada yang memaksa, sehingga belum terlindungi. Terus kita harus perluas jangkauan sosialisasi untuk kita merata ke seluruh daerah-daerah di Indonesia juga. Karena itu sangat penting sehingga kita tidak mengalami cuman satu daerah aja yang mengerti, tapi kita butuh seluruh mengerti karena market size Indonesia seluruhnya. Gitu. Jangan sampai nanti daerah lain itu hanya menjadi pengguna, tapi tidak menjadi inisiator atau bahkan tidak bisa menjadi the house of coder atau representative office dan sebagainya. Dengan mempertimbangkan perkembangan dan tantangan terkini yang dihadapi pemuda G20, Y20 Indonesia menempatkan isu ketenagakerjaan pemuda ini atau youth employment sebagai salah satu isu prioritas, di mana pembahasan akan fokus pada dua subtema besar, yaitu yang pertama, penyediaan jaring pengaman sosial yang menjamin akses perlindungan bagi pemuda di semua jenis pekerjaan, termasuk pekerjaan informal dan juga non-standar. Dan kedua, memberikan dukungan pada kewirausahaan sosial pemuda agar terus mampu berkontribusi bagi masyarakat dan menciptakan lapangan kerja bagi orang lain. Jadi ketika muncul polemik keluarnya Permenaker 2 2002, wah ini semakin mempersulit dan akan semakin menambah polemik. Dan juga saya yakin akan berdampak kepada pertumbuhan peserta BP Jam Sostek. Karena apa? Karena dengan keluarnya Permenaker itu, Pak Anggoro, itu akan menimbulkan skeptisme baru di publik, apalagi mereka yang pekerja bukan penerima upah untuk ikut menjadi peserta. Karena apa? Karena hari ini polemik yang terjadi sudah menyamakan kondisi BP Jam Sostek ini dengan Jiwasraya dan Asabri. Kenapa? Jadi dengan munculnya skeptis itu hanya orang menjadi ragu-ragu untuk ikut. Maka sesungguhnya ini menjadi tanggung jawab negara untuk membuat sebuah perencanaan yang matang dan juga melakukan komparasi atau belajar dari beberapa negara yang gagal dalam rangka menghadapi bonus demografi, tentunya juga melihat beberapa negara yang berhasil memanfaatkan momentum bonus demografi itu menjadi sebuah kekuatan besar dalam rangka menciptakan lapangan pekerjaan dan membangun bangsanya lebih baik ke depan. Jadi persoalannya bukan apakah industri itu dengan pendidikan itu terkait, matching, tersambungkan, tapi pengetahuan akan lapuk suatu hari. Karena itu yang diperlukan itu dari sekolah itu adalah memang kemampuannya untuk belajar, untuk terus-menerus
Dan yang kedua tentu mengembangkan kreativitas yang berbasiskan imajinasi yang luas. Nah kalau anak kita dilarang berimajinasi, ya celakalah kita.